Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi, semangat pagi siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih kelas 7. Dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dengan pembelajaran online, pembelajaran daring dengan mata pelajaran fikih dengan Bapak Abdul Majid. Materi kali ini yaitu mengenai ketentuan sholat qashar ya. Karena di minggu sebelumnya kita sudah menjelaskan atau kita sudah belajar mengenai ketentuan sholat jamaah. Kita beranjak ke ketentuan sholat qashar. Apakah kalian sudah pernah mengerjakan sholat qashar sebelumnya? Nah, sholat qashar di sini biasanya dikerjakan ketika seseorang dalam perjalanan. Ketika seseorang dalam perjalanan, kemudian Allah memberikan rukhsah atau keringanan ya kepada hambanya untuk memperbolehkan mengqashar. Nah, kita awali dari pengertian sholat qashar itu terlebih dahulu. Qashar menurut bahasa berarti meringkas. Jadi sholat qashar adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi diringkas ya, yang tadinya sholat asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, itu diqashar dalam artian diringkas menjadi 2 rakaat saja. Dan hukum mengqashar, mengqashar sholat hukumnya itu mubah. Mubah itu boleh ya, diperbolehkan karena merupakan rukhsah atau keringanan dalam melaksanakan sholat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat, dan tentu saja ada syarat-syaratnya. Salat yang dapat diqashar, nah apa aja salat yang dapat diqashar atau diringkas? Yaitu yang pertama sholat zuhur, asar, dan isya. Punya setiap yang 4 rakaat itu bisa diqashar. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Nah, maghrib nggak bisa diqashar jadi 1,5 gitu, nggak bisa ya, diringkas nggak bisa. Atau subuh jadi 1 rakaat tidak. Jadi yang bisa diqashar atau diringkas sholatnya adalah sholat-sholat yang jumlah rakaatnya adalah 4. Itu apa saja? Zuhur, asar, dan isya ya. Nah, di dalam praktiknya sholat qashar dilaksanakan bersamaan sholat jamaah. Jadi sholat qashar itu waktunya kapan? Yaitu ketika kita melaksanakan sholat jamaah ya. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan di minggu sebelumnya mengenai sholat jamaah ya. Jamaah itu ada jamaah takdim dan jamaah takhir. Dan di sholat jamaah tersebut bisa dilaksanakan sholat qashar. Di jamaah takdim zuhur misalnya, jamaah takdim zuhur. Jadi asar ditarik ke zuhur. Itu dilaksanakannya berarti melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian asarnya pun 4 rakaat jika dengan menggunakan qashar ini, niat mengqashar ini. Karena jarang orang melaksanakan sholat qashar dilaksanakan sendiri atau tidak bersamaan dengan sholat jamaah. Jadi jarang orang-orang yang melaksanakan sholat qashar di waktu zuhur tetap zuhur, asar tetap di asar, tapi hanya 2 rakaat. Itu jarang sekali, karena sholat qashar biasanya dilaksanakan ketika seseorang melaksanakan sholat jamaah. Dengan demikian, sholat jamaah qashar adalah sholat jamaah yang dilaksanakan dengan cara qashar atau diringkas. Jadi ada pengertian sholat jamaah, kemudian kita bahas sholat qashar.
dan praktiknya yaitu jamak qashar, sholat jamak qashar. Dilaksanakan jamak sekaligus qashar juga, itu ada di dalam niatnya. Kemudian menurut Imam Syafi'i dinyatakan lebih baik mengqashar sholat bagi orang yang musafir yang cukup syarat-syaratnya. Nah, jadi Allah tidak mempermudah, kemudian para ulama pun merekomendasikan atau menyuruh lebih baik ya kita kalau dalam perjalanan ya mengqashar sholat tidak apa-apa dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku tentunya ya. Kemudian ada syarat sah sholat qashar. Apa aja syarat-syaratnya sehingga jika tidak dilaksanakan ini tidak sah sholatnya ya. Sholat qasharnya. Salat yang berjumlah 4 rakaat, syaratnya yang pertama yaitu sholat zuhur, asar dan isya dapat diqashar menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat maghrib adalah sholat yang rakaatnya tidak dapat diqashar. Nah itu syaratnya. Jadi maghrib tidak bisa diqashar, dan apabila diqashar tetap 3 rakaat. Seorang yang ingin melaksanakan jamak qashar antara sholat maghrib dan isya, maka maghrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Nah itu dalam artian misalnya gimana nih, saya isyanya pengen diqashar, apakah maghrib itu apakah tetap bisa dilaksanakan jamak dengan maghrib? Itu tetap bisa ya. Misalnya jamak tadim. Misalnya jamak tadim itu kita dalam perjalanan sudah masuk waktu maghrib dan kita melaksanakan sholat jamak tadim sekaligus qashar ya, jamak qashar, jamak tadim isya ke maghrib, kemudian isanya menjadi 2 rakaat. Tata caranya seperti apa? Tata caranya kita niat sholat jamak takdim maghrib, kemudian sholat 3 rakaat, kemudian salam, langsung berdiri lagi dan niat lagi sholat jamak takdim isya di waktu maghrib dengan rakaatnya 2 rakaat, kemudian dengan niatnya mengqashar sholat isya. Jadi saya niat sholat jamak takdim isya di waktu maghrib diqashar 2 rakaat karena waktunya. Kemudian syarat selanjutnya sholat subuh tidak dapat dijamak ataupun diqashar. Baik, jadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sholat subuh itu yang sendirian ya, tidak ada pasangannya. Zuhur dengan asar itu bisa dijamak, kemudian isya dengan maghrib itu bisa dijamak. Sedangkan sholat subuh itu tidak bisa dijamak dan tidak pula bisa diqashar. Kemudian niat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Harus diniatkan ketika Allahu Akbar, diniatkan dalam hati saya niat mengqashar sholat. Contohnya Allahu Akbar, di dalam hati diniatkan saya niat sholat zuhur di jamak takdim. Saya niat sholat asar di jamak takdim di waktu zuhur diqashar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ketika kita mengangkat tangan, melafalkan di diri kita, melafalkan takbiratul ihram, di hati kita diniatkan seperti itu. Diniatkan saya niat menjamak takdim asar di waktu zuhur dengan diqashar 2 rakaat. Nah, itu di dalam hati cukup ya. Kemudian, nah ini referensi atau hukumnya di dalam hadis juga dijelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sholat difardukan atau diwajibkan atas lidah nabimu di dalam hador atau mukim 4 rakaat, dalam safar atau perjalanan 2 rakaat, dan di dalam khauf atau keadaan takut atau sedang dalam perang itu 1 rakaat. Nah, jadi sholat itu difardukan ya, dan sudah dijelaskan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi ya, tuh di sana kalimatnya ditulis di atas lidah nabimu. Jadi diwajibkan dan disampaikan oleh Nabi, dan di mana orang-orang yang sedang dalam keadaan hador atau orang-orang setempat, orang yang bermukim itu 4 rakaat. Nah, ini berarti mereferensi kepada sholat zuhur, asar dan isya ya.
Adapun di dalam safar perjalanan itu 2 rakaat. Nah, bahkan dalam hadis pun dijelaskan seperti itu. Jadi semua qashar dan jama ini merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW atau yang dilakukan oleh Nabi ketika sedang dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan itu 2 rakaat berarti qashar ya, itu qashar sholat. Dan di dalam khauf atau keadaan takut atau sedang dalam perang itu 1 rakaat. Jadi bahkan dalam keadaan perang pun Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Tetap harus ditegakkan sholat dalam keadaan takut atau sedang dalam perang kekacauan itu tetap harus ditegakkan sholat, yaitu 1 rakaat. Ada ketentuan-ketentuan sholat qashar. Apa saja ketentuannya? Jadi sholat qashar hanya diperbolehkan bagi musafir yang jarak perjalanannya mencapai 2 marhalah atau 16 farsah. 16 farsah itu kurang lebih 80 km ya. Jadi perjalanannya tidak perjalanan dekat, tapi perjalanan yang cukup jauh, yaitu 80 km lebih. 2 marhalah yang dimana kalau dulu itu zaman Nabi ketika dalam perjalanan itu mencapai 2 hari perjalanan ya, 2 marhalah itu. Karena perjalanan dengan jalan kaki. Kemudian mengikuti waktunya boleh mengqashar sholat, tadi waktu-waktunya itu zuhur, asar, dan isya ya. Kemudian wajib melafalkan niat ketika takbiratul ihram. Jadi dilafalkan niat mengqasharnya itu dilafalkan di hati maksudnya di sini ya. Karena takbiratul ihram berarti kita melafalkan Allahu Akbar dan niat itu di tempatnya itu di hati, niat di hati kita sholat dengan qashar. Kemudian telah melewati batasan daerah tempat tinggalnya. Jadi apabila seorang masih berada di kampung halamannya, tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi qashar itu dilakukan ketika seseorang sudah tidak berada di tempat tinggalnya, di tempat bermukimnya. Jadi ketika seseorang sudah berangkat meninggalkan kampung halamannya dan sedang dalam perjalanan, kemudian masuk waktu sholat, nah dari sanalah dia boleh mengqashar sholat. Seperti itu. Tidak boleh mengqashar sholatnya ketika masih ada di kampung halamannya. Harus keluar dari kampung halaman terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya hanya mengqashar sholat yang jumlah rakaatnya 4. Kemudian tidak melakukan hal-hal bertentangan dengan niat mengqashar sholat. Tidak mengikuti orang yang mengerjakan sholat secara sempurna 4 rakaat walaupun hanya sebentar saja. Jadi dilakukan tidak makmum, maksud dalam artian seperti ini ya, tidak makmum kepada orang yang bermukim di sana. Di suatu masjid kita sedang dalam perjalanan dan niat mengqashar sholat, tiba-tiba kita makmum kepada orang yang sedang melaksanakan sholat zuhur biasanya. Contohnya. Jadi itu tidak dibolehkan ya. Kita kalau mau mengqashar sholat maka itu berjamaahnya dengan orang-orang yang akan mengqashar sholat juga. Jadi tidak boleh makmum kepada orang-orang yang mukim, orang-orang yang melaksanakan sholat yang dengan sempurna, yaitu 4 rakaat. Ketika melakukan sholat qashar masih menjadi seorang musafir, nah, itu tadi kita melaksanakan sholat qashar masih sedang dalam perjalanan, jadi tidak sudah di kampung tujuan kita atau ketika masih di kampung halaman kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat qashar. Harus sedang ada dalam perjalanan, itu intinya. Jadi sholat jamaah dan qashar ini hikmahnya ya. Sholat jamaah dan qashar merupakan rukhsah atau kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Manakala kita sedang bepergian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya. Kemudian melaksanakan sholat secara jamak dan qashar mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperberat, maksud di sini tidak memperberat terhadap hambanya. Karena sekalipun sholatnya dikumpulkan dan diringkas, tetapi tidak mengurangi pahalanya. Jadi meskipun di qashar atau di jamak, meskipun yang zuhur tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu tidak mengurangi pahala sholat zuhur.
pahala sholat zuhurnya tetap dapat dan sama derajatnya dengan orang-orang yang melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, asal dengan tata cara dan niat yang jelas. Kemudian dengan syarat-syaratnya yang terpenuhi, itu ketika sedang dalam perjalanan ya. Jadi tidak dikurangi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala pahala atau ganjaran sholat zuhurnya meskipun diqashar menjadi 2 rakaat. Kemudian disyariatkan sholat jamaah dan qashar supaya manusia tidak berani meninggalkan sholat karena dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat. Nah, jadi mengapa ada ketentuan sholat qashar dan sholat jamaah ya? Mengapa ada ketentuan sholat jamaah dan qashar? Itu karena agar semata-mata untuk manusia jangan sampai meninggalkan sholat. Manusia jangan sampai meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Misalnya ketika sedang dalam perjalanan, kita beralasan, wah saya nggak bisa sholat nih karena sedang dalam perjalanan. Itu tidak ada seperti itu ya. Karena tidak boleh seperti itu. Karena Islam sudah memberikan tata caranya yang sangat meringankan orang-orang Islam. Jadi tidak memberatkan sedang dalam perjalanan, misalnya kereta atau di pesawat mungkin yang tidak mungkin untuk melaksanakan sholat atau tidak mungkin berhenti terlebih dahulu mau melaksanakan sholat, maka mengqasharlah, menjamaklah, qasharlah sholat. Jamaah dan qasharlah sholat. Tadi zuhur dengan asar itu dijamak, kemudian maghrib dan isya dijamak, dan sholat yang bisa diqashar adalah yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan sholat isya. Ya. Nah, itu mengenai hikmah sholat jamaah dan qashar. Kemudian kalian perhatikan di buku paket kalian mengenai tata cara sholat jamaah dan qashar ya. Coba kalian perhatikan dan simak, kemudian tulis niat-niat sholat jamaah dan qashar di buku catatan kalian. Nah, tata cara sholat jamaah halaman 135 ya. Cara melaksanakan sholat jamaah takdim misalnya. Nih, kita bedah contoh sholatnya sholat zuhur jamaah takdim ya. Berarti sholat asar ditarik ke zuhur. Yang pertama caranya itu sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Mula-mula kita mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Pada saat itu juga kita berniat akan melaksanakan sholat asar pada waktu sholat zuhur. Setelah mengerjakan sholat zuhur, kita membaca iqamah dan diteruskan mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Itu jamaah takdim di waktu zuhur. Nah, bacaan niatnya adalah sholli fardhu zuhri arba'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat dijama dengan sholat asar dan jama takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah selesai 4 rakaat sholat zuhur baru melaksanakan berdiri lagi, kemudian iqamah, membacakan niat untuk menegakkan sholat asar. Bacaan niatnya ini sebelum baca takbiratul ihram ya, bacaan niatnya seperti ini. Sholli fardhu asri arba rakaatin majmu'an bidzuhri jam'at takdimin lillahi ta'ala. Ketika membaca takbiratul ihram, di dalam hati niatkan aku niat sholat fardhu asar 4 rakaat dijama dengan sholat zuhur dengan jama takdim karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi contoh sholat jamaah ya. Dan sholat maghrib dan isya pun sama, hanya diganti waktunya saja berarti ya. Fardhu maghrib atau fardhu isya. Kemudian cara melaksanakan sholat jamaah takhir 136 kalian simak. Cara melaksanakan sholat jamaah takhir yaitu contoh sholatnya sholat zuhur. Sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Jadi ketika masih dalam waktu sholat zuhur, kita berniat bahwa sholat zuhur akan dikerjakan pada waktu sholat asar. Jadi ketika masih dalam waktu sholat zuhur ya, diniatkannya itu ketika misalnya
sebelum masuk waktu asar, di dalam hati kita niat bahwa akan melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Setelah masuk waktu sholat asar, baru kita mengerjakan sholatnya. Jadi niatnya sudah, niat dalam hati sudah dibacakan atau dilafalkan dalam hati, kita akan mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Niatnya masih di waktu zuhur, kemudian mengerjakan sholatnya ketika sudah masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar, kita mengerjakan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Selesai sholat zuhur, kita menyerukan iqomah dan langsung mengerjakan sholat asar. Ya, bacaan niatnya yaitu sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri jam'at ta'khir lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijama dengan sholat asar dengan jamak ta'khir karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat setelah takbiratul ihram tersebut, sholat 4 rakaat, kemudian berdiri membacakan iqomah, kemudian membacakan niat untuk melaksanakan sholat asar, yaitu niatnya sholli fardhu asri arba'a rakaatin majmu'an bidzuhri jamak ta'khir lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 4 rakaat dijama dengan sholat zuhur dengan jamak ta'khir karena Allah Ta'ala. Baru niat sholat, baru melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Itu tadi tata cara nih, tata cara melaksanakan sholat jamak ya, dan belum dikosor. Nah, sekarang kita baru melaksanakan sholat jamak dengan kosor, sholat jamak kosor. Cara mengerjakannya yaitu contoh sholat jamak takdim dengan kosor ya. Cara mengerjakannya contohnya itu ketika kita melaksanakan sholat zuhur. Cara mengerjakannya sholat zuhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Dan sholat zuhur dan asar tersebut dilaksanakan ketika waktu sholat zuhur, di waktu sholat zuhur. Bacaan dan gerakannya seperti sholat zuhur dan asar, yang berbeda hanya jumlah rakaatnya saja. Bacaannya tetap sama, hanya jumlahnya saja yang berbeda menjadi 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi melaksanakan sholat lagi 2 rakaat. Dan niatnya, adapun niatnya seperti ini. Usholli fardhu dhuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'at takdim min qasron lillahi ta'ala. Usholli, aku niat sholat fardhu dhuhri, sholat fardhu zuhur rakaataini 2 rakaat majmu'an bil asri dijama dengan asar, jam'at takdimi dengan jamak takdim, qasron dengan qasor lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Baru kemudian membaca takbiratul ihram dan melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat ya, karena ini jamak takdim qasor. Kemudian setelah itu baru melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Nah, mungkin dicukupkan sekian ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi hikmahnya ya, jangan sampai meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, dalam keadaan darurat apapun, karena dalam Islam sudah memberikan tata caranya dan kita sedang mempelajari tata cara sholat. Ini adalah rukhsah itu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Itu pesan Bapak, jangan pernah kalian berani meninggalkan sholat baik dalam perjalanan atau dalam keadaan apapun, karena Allah sudah memberikan keringanan bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.